kita mulai teman-teman ya. Selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam, Pak. Baik, kita lanjutkan untuk materi di mata kuliah Object Oriented Programming ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri terlebih dahulu bagi teman-teman yang merayakan setelah kita liburan Lebaran ya beberapa hari ini, kurang lebih 1 pekan barangkali atau 2 pekan. Saya mengucapkan mohon maaf lahir batin, mohon maaf jika selama perkuliahan yang telah lalu dan mungkin yang akan datang ya, kalau ada kesalahan saya mohon dimaafkan ya teman-teman semua ya. Kemudian jadi nanti untuk pertemuan pekan depan itu kemungkinan saya akan coba offline ya sesuai dengan aturan dari kampus. Jadi nanti mungkin kalau bisa teman-teman mayoritas juga hadir di offline. Jadi tidak sia-sia saya ke kampus gitu ya maksudnya ya. Dan juga teman-teman bisa langsung berinteraksi, ketemu tatap muka dan kalau ada problem boleh disampaikan secara langsung kan mungkin lebih clear ya. Nah, kita akan lanjutkan materi Object Oriented Programming. Langsung aja ya, setelah minggu lalu kita bahas inheritance, tapi ada yang, pertemuan sebelumnya ya, bukan minggu lalu, tapi pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai konsep inheritance, tapi ada yang belum sempat terbahas. Nah, yaitu adalah salah satu tipe dari inheritance yang mana banyak juga digunakan di bahasa pemrograman lain ya, yaitu yang tengah tuh yang warna orange, yaitu multiple inheritance. Kalau single inheritance tentu teman-teman sudah coba sendiri, simple. Multi-level juga simple, bisa teman-teman coba. Hierarchical juga simple, karena hakikatnya ada beberapa subclass yang menginherit ke salah satu superclass. Nah, gitu doang. Nah, sementara hybrid itu kombinasi antara tipe-tipe inheritance yang lain. Nah, itu tinggal teman-teman explore lebih lanjut. Nah, yang akan saya bahas multiple inheritance. Ini penting untuk dibahas. Kenapa? Karena multiple inheritance ini salah satu hal yang unik. Secara teknis juga ini adalah fitur yang menarik dari object oriented programming, terutama pilar inheritance ya, pilar turunan. Dan salah satu fitur dari inheritance, tipe inheritance, multiple inheritance ini juga nantinya ya, teman-teman juga saya sertakan di slide, ada problem yang menarik untuk diulas dan kita akan coba bahas bagaimana dan apa problemnya, seperti apa problemnya, dan bagaimana solvingnya kalau di C++ ya. Teknisnya tentu kita akan menggunakan C++ sesuai dengan yang kita pelajari selama ini. Oke, nah apa itu multiple inheritance? Ya, multiple inheritance adalah ketika teman-teman punya sebuah kelas, subclass ya, di mana dia menginherit 2 parent. Jadi satu subclass punya 2 superclass ya. Ada satu child punya 2 parent. Ilustrasinya seperti yang ada di slide. Nah, yang di tengah warna orange itu. Multiple inheritance, ada kelas A, kelas B, kemudian ada kelas C, di mana kelas C itu menginherit atribut-atribut dan metode-metode ya, atau class member dari A dan B. Nah, caranya gimana? Secara teknis sih seperti yang ada di slide teman-teman ya. Jadi misalnya saya punya kelas Raspberry, buah Raspberry. Dia punya atribut color gitu, atribut color, saya set public biar sederhana, color red. Kemudian saya punya BlackBerry, di mana BlackBerry ini shape-nya rounded, misalnya ya. Nah, kemudian saya lakukan pencampuran ya, kita lakukan pencampuran atau saya punya satu buah subclass, di mana subclass ini merupakan anak ya, atau child atau turunan dari kelas Raspberry dan BlackBerry. Artinya, kelas Tayberry ini nanti akan memiliki atribut color red dan shape-nya rounded. Color dia dapat dari Raspberry, kemudian shape-nya dia dapat dari BlackBerry. Nah, si Tayberry dia juga memiliki atribut sendiri yang disebut sebagai rasa ya, string rasa. Misalnya sweet. Nah, inilah contoh ya, multiple inheritance, yaitu Tayberry dia memiliki parent 2 atau lebih ya, bisa lebih. Dalam hal ini saya kasih contoh 2 aja. Cara membuat multiple inheritance gimana? Mirip seperti membuat inheritance pada C++ lainnya ya,
seperti biasa, kita tinggal tambahkan titik 2 disertai dengan access specifier kelasnya. Nah, kita pakai public, best practice-nya public ya. Kita udah bahas ketika access specifier class ya, ketika membahas inheritance di pertemuan sebelumnya. Kalau public seperti apa, protected kayak gimana, private seperti apa ya. Nah, kita pakai public best practice-nya, kemudian diikuti dengan nama parent-nya. Parent pertama, jika dia memiliki multiple parent ya atau multiple inheritance, kita bisa tambahkan nama parent dan access specifier selanjutnya setelah koma. Jadi setelah kelas pertama, koma, kelas kedua. Nah, jadi seperti itu. Cuman sesimpel itu aja. Nah, kita coba yang lain ya. Saya coba buka dulu Visual Studio Code-nya. Nah, jadi sesimpel itu ya. Tunggu, ini kelas berapa ini? OOP 7 ya? OP 7. Oke. OP 7. Oke, benar ini. Kemudian saya buat sesi ke-5 ya. Sesi ke-5. Sorry. Agak loading dulu sebentar. Sesi ke-5 kita sebenarnya akan membahas polymorphism ya teman-teman ya. Tapi saya bahas dulu, berarti saya masukin filenya di sesi keempat kali ya. Nah, sesi keempat aja saya tambahkan. Ups, ini saya ada beberapa tes. Oke, inheritance saya tambahkan satu file ya. Kita bahas tentang multiple inheritance. Berarti nomor 6 ya, multiple inheritance.cpp. Ya. Pak Lintang, saya perbesar biar kelihatan. Oke. Nah, begini. Pak Lintang, mohon maaf. Halo, halo. Kemudian, ya, gimana? Sorry. Rada nge-lag. Ya. Bukan saya doang, tapi Gimana? beberapa student juga. Pak Lintang rada nge-lag. Halo? Ya. Oh. Ya. Pak Lintang rada nge-lag. Suara saya terdengar? Halo? Kayak robot ke Pak. Ada banyak yang. Iya, halo, halo. Tes. Ya, halo. Halo. Aman? Oke. Sorry. Halo. Patah-patah ya?
Oke, sebentar. Sekarang terdengar? Halo? Halo, ya terdengar Pak. Kedengaran ya? Aman ya? Mudah-mudahan. Oke. Nanti kalau lag saya Pak kasih tahu lagi. Siap, siap. Oke. Tunggu ya, bentar. Saya coba cek koneksinya dulu. Oke. Ya, sekarang aman, teman-teman? Aman ya? Halo? Apakah aman? Kedengaran? Kedengaran Pak? Teman-teman? Oke. Baik, saya lanjutkan teman-teman ya. Saya lanjutkan. Sekarang kita coba buat tadi multiple inheritance ya. Nah, contoh nyatanya di dunia real world itu mungkin adalah perkawinan silang ya, perkawinan silang antar binatang atau buah-buahan gitu. Coba persilangan atau ini liger misalnya. Kalau tadi contohnya kan ada berry ya, raspberry dengan blackberry. Nah, kita coba contoh yang lain misalnya nih, liger, lion dan tiger. Oke, nice. Menarik ya. Nah, kita coba buat kelas terlebih dahulu. Misalkan saya punya kelas namanya adalah lion. Coba sebentar. Saya rapikan aja di sini. Nah, di mana lion dia punya string atributnya ya. Misalnya string dari lion adalah lebih dominan seperti singa katanya ya. Kita bertaring misalnya. Bertaring. Saya kasih boolean aja ya. Boolean. Bertaring true or false misalnya. True. Dari singa dia punya atribut taring gitu ya. True. Kemudian dari kelas tiger misalnya dia punya atribut public access specifier untuk misalnya bull loreng misalnya ya, dia punya loreng true. Ini sekedar contoh ya, saya juga belum pernah lihat liger seperti apa. Nah, dari lion dan tiger kita bisa buat sebuah subclass di mana subclass ini akan menginherit lion plus menginherit juga tiger. Artinya dia punya dua parent ya, dan dia akan mewarisi semua atribut tentu saja dengan term and condition ya, sesuai dengan atribut access specifier yang dideklarasikan oleh parent-nya ya, yang sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi misalnya dia punya kelas liger. Nah, untuk membuat sebuah subclass itu mewarisi beberapa super parent ya, super class, maka kita bisa deklarasikan liger ini menginherit siapa aja dengan cara tambahkan access specifier, better pakai public ya, kemudian deklarasikan nama super kelasnya atau parent kelasnya. Kalau dia lebih dari satu, tambahkan koma, kemudian deklarasikan lagi access specifier untuk parent kelas berikutnya, yaitu tiger. Nah, udah seperti ini. Dan dia bisa punya atribut sendiri. Nah, dia punya atribut sendiri, misalnya bull, cepat, fast gitu ya. Nah, cepat atau tidak? Yes. Nah, dari sini sehingga kita bisa punya sebuah objek, ya kan? Kita punya sebuah objek, katakanlah saya buat
sebuah objek dari kelas Liger, misalnya namanya misalnya meong gitu namanya, nama variabelnya. Kemudian kita bisa akses nih, si meong dia akan punya semua atribut dari lion, tiger, dan atribut pribadi yang dia miliki sendiri oleh kelas Liger ya. Kita coba aja eksekusi meong dot taring. Nah ini dari si singa kan ya, dari si lion. Kemudian dari si tiger dia punya loreng, dan dari si Liger sendiri dia punya fast. Nah, kurang lebih seperti ini. Oke, sorry, sebentar. Saya cek cam-nya dulu teman-teman ya. Cam-nya tidak berfungsi. Oke, sebentar. Oke. Nah, kurang lebih begini teman-teman ya. Coba kita eksekusi. Saya pakai G++ compilernya. Kemudian 6. Mana ini? Oke, kemudian saya kasih outputnya katakanlah X, kemudian kita eksekusi X. Nah, maka si meong yang mana dia adalah objek dari Liger, dan Liger itu merupakan subclass ya, subclass dari lion dan tiger ya. Jadi dia punya dua parent, lion dan tiger. Maka si meong akan memiliki semua atribut dari semua parentnya. Dari lion dia punya, dari tiger dia punya, tentu saja dengan syarat dan ketentuan berlaku ya, tergantung dari akses specifier-nya. Kalau public ya tentu dia bisa akses, kalau protected ya dia juga bisa akses. Kalau private tidak bisa, kecuali metodenya public kita baru bisa akses. Ya kan? Udah pernah kita bahas ya, akses specifier dan bagaimana membuat private itu menjadi bisa diakses, ya kan? Nah, dapat nih. True itu memang bernilai 1, sementara false bernilai 0. Ya kan? Nah, kurang lebih begini. Kalau misalnya si Liger ini dia tidak punya atribut, dia inherit terhadap lion dan tiger, dan dia nggak punya atribut milik dia sendiri. Nah, maka dia nggak punya fast seperti ini. Oh sorry, dia nggak punya atribut fast, maka saya bisa deklarasikan seperti ini, kosong ya. Di dalam kurung perawalnya kosong. Nah, maka kalau saya eksekusi, tetap running, tetap betul ya. Ada taring dan ada loreng. Dia tidak punya metode fast karena di kelas Liger dia hanya menginherit lion dan tiger tanpa menambahkan atribut apapun. Nah, saya bisa lakukan seperti ini. Oke ya teman-teman ya. Ada pertanyaan sampai sini barangkali? Silakan kalau ada pertanyaan. Aman ya. Seperti biasa source code-nya nanti akan saya share di GitLab ya, seperti biasa. Nanti teman-teman bisa akses di sana. Nah, jadi ketika kelas teman-teman tinggal ikutin aja ya. Tinggal ikutin aja bagaimana flow saya ngoding. Sorry, sebentar, saya pasang charger dulu teman. Oke ya, nggak ada pertanyaan ya teman-teman ya, aman? Saya lanjutkan. Nah, sekarang problemnya ada di mana? Problemnya akan kita temui. Tunggu. Oke. Nah,
problem akan terjadi ketika dalam multiple inheritance jadi ya teman-teman ya, cukup terkenal, dan walaupun kalau dibicarakan di 2025 ini sebenarnya kasus yang bisa dibilang bukan hal yang besar ya, tapi waktu dulu awal-awal konsep multiple inheritance itu diperkenalkan di berbagai bahasa pemrograman, problem ini menyita banyak perhatian ya, menyita banyak perhatian kalangan praktisi ataupun akademisi. Nah, problemnya bahkan dinamai sebagai sebuah nama problem yang legendaris di dunia object oriented programming, yaitu the diamond problem. Nah, the diamond problem itu terjadi ketika teman-teman bisa lihat di situ saya tambahkan ilustrasi ya. Jadi ada sebuah superclass namanya A, di mana superclass ini diinherit oleh dua kelas, yaitu B dan C. Nah, masalah timbul ketika ada sebuah kelas yaitu D, di mana kelas D ini menginherit B dan C. Ketika A punya atribut, punya member, bisa atribut, bisa metode, kemudian diinherit oleh B dan C, artinya member dari kelas A, entah itu atribut atau metode, itu dimiliki oleh B dan dimiliki juga oleh C. Jadi misalnya si A, itu dia memiliki atribut, katakanlah sebuah atribut string ya, nama atributnya adalah X. Kemudian A ini diinherit oleh B dan C. Maka B dan C masing-masing punya atribut X yang sama persis, ya kan? Nah, B dan C kemudian diinherit oleh D. Sehingga D itu akan mewarisi atribut X yang tadi diwariskan oleh A kepada B. Jadi A ke B mewariskan X, B ke D dia mewariskan X. Begitu juga si D ini mewarisi X dari C. Jadi A mewariskan X ke C, C mewariskan X dari A itu ke D. Sehingga di D itu akan memiliki bisa dibilang dua kopi atribut X. Nah, ini yang nanti akan menyebabkan komputer itu, bisa dibilang komputernya atau compilernya bingung ya. Ini yang mau diakses X dari B atau X dari C. Walaupun X dari B dan X dari C itu sama-sama merupakan X dari A. Bisa dimengerti teman-teman ya. Nah, itulah yang disebut diamond problem. Diamond problem ini sebenarnya cuma error compiler bingung ya. Compiler ini bingung atau error bingung karena X mana yang atribut mana yang mau diakses dari X dari dua hal yang sebenarnya sama. Nah, tapi compiler akan bingung karena X ini kelas A. Nah, kurang lebih seperti itu. Maaf Pak, suaranya hilang-hilangnya. Problem seperti ini itu sebenarnya solvingnya. Halo Pak Lintang, sebentar. Ya. Apa Ya. tadi suaranya menghilang-hilang? Ada beberapa yang bilang. Oke. Common problem. Oke, tunggu. Sebentar ya. Kita cek dulu. Speakernya bener ya. Cek. Oke. Harusnya sih bener ya. Tes. Terdengar teman-teman ya? Aman ya? Untuk sekarang aman Pak. Aman ya, oke. Semoga aman terus. Amin. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi the diamond problem itu terjadi ketika teman-teman kasusnya, contohnya seperti yang ada di slide ya. Jadi teman-teman punya superclass A, di mana superclass A itu misalnya punya atribut X. Atribut X kemudian diwariskan kepada multiple subclass. Nah, jadi kelas A punya dua atau lebih subclass, yaitu di sini contohnya adalah B dan C. Nah, B dan C kemudian diinherit
oleh sebuah subclass lagi, yaitu D. Nah, kebingungan akan terjadi ya, error ambiguity akan terjadi ketika D ini akan mengakses atribut X yang diwariskan A kepada B dan X yang diwariskan dari A ke C. Nah, sehingga ketika kita mau akses atribut X tersebut dari D, compiler akan mengalami kebingungan ya. Ini X yang dimaksud X yang dari mana? Apakah dari B atau dari C? Walaupun X dari B dan X dari C itu adalah sebenarnya entitas yang sama ya, atribut yang sama, berasal dari A. Nah, sehingga di D itu akan dianggap X-nya itu ada dua. Satu dari B, satu dari C. Nah, mungkin penjelasannya langsung kita coba teknisnya ya. Nah, kita coba teknisnya langsung di nomor 7. Kita diamondproblem.cpp. Nah, begini. Kemudian misalnya saya coba ilustrasikan seperti yang di A tadi ya. Nah, di A kemudian saya punya sebuah string, katakanlah X, di mana X ini nilainya X. Nah, begini. Kemudian ada kelas B. Nah, ada kelas B, di mana kelas B itu menginherit si kelas A ya, public A. Dah tanpa implementasi misalnya, saya kosongin gini aja. Kemudian ada kelas C. Kelas C juga menginherit si A. Nah, saya tidak tambahkan atribut di kelas C. Oke ya, dari sini teman-teman bisa simpulkan ya bahwa kelas B punya atribut X nggak? Kelas B punya atribut X atau tidak, teman-teman? Punya. Punya. Kelas C punya atribut X nggak? Punya, Pak. Ya. Ya. Sampai sini nggak ada problem ya. Problem terjadi ketika kelas D datang. Dan kelas D merupakan multiple inheritance ya. Dia menginherit kelas B dan kelas C. Nah, kita coba efeknya nih. Public B dan public C. Nah, saya tidak tambahkan atribut apapun. Nah, biarin gini aja. Kemudian kita buat objek dari kelas D. Nah, katakanlah D gitu ya. Nah, kemudian error akan terjadi ketika kita akses si d.x. Nah, ini nanti akan ada error nih, teman-teman. Nah, ini udah langsung dikasih tahu ya. Dan langsung diberitahu errornya kenapa. Nah, karena ambigu ya. X-nya itu ambigu. X-nya ini ambigu. Walaupun X itu sama-sama dari si A. Tapi kelas D, objek yang dibangun dari kelas D ya, objek D yang dibangun, di-instantiate dari kelas D, itu dia memiliki seakan-akan dia punya 2X sebenarnya, teman-teman. Dia punya 2X. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa compilernya akan bingung, karena ini X-nya ini yang dari mana nih? Apakah dari si B, apakah dari si C? Nah, coba kalau kita jalankan, ya pasti error ya. Kita coba jalankan 7. Kita lihat errornya apa kalau di compiler. Nah, ini dia. Errornya seperti ini. Kalau di Visual Studio Code, di code editor nih, muncul notif seperti ini ya. X-nya itu ambigu. Apakah dia dari B atau dia dari C? Walaupun asal X-nya itu udah tahu dia itu dari A. Nah, cuman D itu kan mewarisi X itu dari B dan C, bukan langsung dari A. Nah, itu problemnya. Kalau kita lihat di compiler, errornya ini dia. X itu ambigu. Nah, ini yang disebut sebagai ambiguity error ya. Jadi error karena ini tuh nggak jelas. Error karena ketidakjelasan, keraguan-raguan ya, X-nya itu yang mana, kebingungan ya. Bingung ini X itu dari mana. Nah, solusinya gimana? Solusinya kita bisa tambahkan, teman-teman. Ini solusi jeleknya ya, bukan best practice-nya ya. Kalau bukan best practice-nya, teman-teman perlu deklarasikan. Nah, X ini berasal dari B. Teman-teman bisa declare seperti ini. B.2.2X. Nah, kayaknya di slide juga ada. Nah, kita perlu tambahkan, Nah, ini kita bisa tambahkan scope resolution operator. Jadi X itu dari mana? Dari B dan dari C. Nah, begini. Baru nanti clear, jelas ya. Coba kalau saya save, kita tambahkan, kita run.
Harusnya dapat nih. X-nya adalah X. Nah, dapat nih. Tuh. Kita perlu declare seperti ini. B dari X, X-nya itu dari mana? Dari B atau dari C. Nah, ini yang disebut sebagai scope resolution operator. Titik 2 ya. Nah, cuman ini bukan best practice-nya, teman-teman ya. Ini bukan best practice-nya. Nah, ambiguity ini juga bisa terjadi kalau misalnya nih, DC ya. DC, saya declare public, kemudian kita declare X di sini, bukan X tapi Y. Nah, kira-kira apa yang terjadi, teman-teman? Kira-kira apa yang terjadi? Ketika saya akses X dari C, apakah dia X yang ini dari A atau Y yang dari C? Iya nggak Pak? Kita coba. Logikanya sih harusnya Y, betul. Ini dia. Nah, itu ya. Jadi ambiguitasnya di situ. Apalagi kalau si B dan C ini mengubah-ubah atribut dari X. Dirubah-rubah dia akan tambah menyebabkan ambiguity. Tidak dirubah pun sudah menyebabkan ambiguity error. Kurang lebih begitu. Cuman ini bukan best practice seperti ini, teman-teman. Kita memanfaatkan pilar inheritance dari object oriented programming itu pengennya ya, tentu saja kita tidak perlu tahu parent class mana yang kita inherit. Jadi ketika kita sudah bermain dengan kelas D, kita cukup tahu bahwa kelas D itu inherit dari B dan C. Udah, kita nggak perlu tahu, kita best practice-nya, kita tidak perlu tahu apa yang ada di dalam kelas B dan C. Nah, sehingga untuk mengakses atribut atau metode dari sebuah kelas dengan mendeklarasikan scope resolution operator seperti ini, itu bukan best practice. Kita perlu mengingat-ingat ya, kira-kira X atau atribut X ini dari B atau dari C. Nah, itu kan bukan best practice ya. Yang kita mau tentu ya kalau saya akses X, ya harusnya X-nya itu merujuk pada atribut yang sama, yaitu yang diberikan oleh si A, misalnya. Tapi kalau ada perubahan seperti ini, nah better teman-teman memang harus deklarasikan ya, ini X yang dari B atau yang dari C. Yang terjadi jika si C ini tidak melakukan apa-apa, tentu yang teman-teman harapkan ketika teman-teman akses X, ya X-nya yang dari A, ya kan? Nah, untuk solve-nya, best practice-nya seperti apa? Nah, ini kita pakai scope resolution operator ya, operator, dan menyebutkan superclass-nya. Dan mention superclass-nya. Nah, bukan best practice ya. Nah, best practice-nya seperti apa? Di slide juga sudah saya sertakan. Kita bisa gunakan virtual inheritance. Nah, virtual inheritance ini memang diciptakan di C++ khusus untuk menangani problem diamond problem di multiple inheritance. Jadi dengan menggunakan virtual inheritance, mekanisme ini bisa melakukan solving ya terhadap dua copy atribut yang dibaca oleh compiler. Sehingga dengan kita mendeklarasikan virtual, artinya compiler akan diberitahu bahwa kita mempunyai dua kelas B dan C yang menginherit ke satu kelas, yaitu kelas A, di mana di dalam kelas A itu ada atribut-atribut dan metode-metode yang ada di sana, itu merupakan atribut dan metode yang sama, bukan kopian ya, sehingga si kelas D ketika menginherit B dan C, dia akan menganggap bahwa atribut dan metode yang ada di dalamnya itu merupakan atribut yang sama. Begitu kurang lebih ya. Nah, kita coba tambahkan virtual. Best practice-nya begini. Kita tambahkan virtual, kemudian virtual, nah, public A. Nah, kurang lebih begini. Kemudian kita bisa akses nih si X-nya. Nah, begini. Tuh, teman-teman bisa lihat tidak error. Kalau kita eksekusi, nah, teman-teman bisa lihat nih, X-nya adalah X, di mana X itu didapat dari si superclass A.
yang diinherit oleh B dan C. Kemudian diwariskan kepada D. Nah, begitu kurang lebih ya. Kita bisa pakai virtual seperti ini. Nah, tapi apa yang terjadi kalau misalnya di C ini saya ubah? Kita coba ya, bisa nggak? Misalnya X-nya itu bukan X tapi Y. Nah, kalau kayak gini bakalan error nggak ini? Si atribut X yang ada di objek D. Kira-kira keluarnya apa teman-teman? Kira-kira keluarnya apakah X dari si A atau dari si B ya? Atau X yang value-nya adalah Y dari si C? Kira-kira aja. Asal sebut aja. Kira-kira apa? X nggak ya Pak? Saya nggak tahu deh. X. Ya, kita coba. Kita coba. Coding is easy. Result-nya bisa langsung kita lihat hasilnya, teman-teman. Nah, teman-teman bisa lihat Y. Itu tahu mau Y, berarti ngambilnya dari C itu gimana ya komputer? Nah, gimana ya? Nah, sekarang kita coba. Di B juga ada perubahan. Misal nih. Nah, di B ada perubahan. Perubahannya adalah Z. Oke? Kita save. Nah, teman-teman bisa lihat nih. Apa yang terjadi? Sekarang X-nya jadi ambigu. Walaupun kita sudah deklarasikan virtual. Ya kan? Kenapa ambigu? Ya, karena dari kakeknya nih, si kelas A, X itu adalah X. Sementara X itu diturunkan kepada B, terus dirubah. Di B, X itu adalah Z, bukan lagi X. Kemudian dari A juga diturunkan ke C. Di C dirubah lagi, itu adalah Y. Artinya atributnya memang diturunkan, tapi value-nya berbeda. Nah, sehingga masih ada error. Kalau kayak gini, best practice-nya adalah yang tadi ya. Kita sebutkan scope resolution operator dan mention superclass-nya. Nah, kalau ada perubahan seperti ini. Tapi kalau ada salah satu yang berubah, misal yang berubah yang B. Kita save. Kalau yang berubah yang B ya, kita save, kita jalankan, otomatis dia akan mendapatkan perubahan yang dari B. Nah, ya perubahan yang dari B. Oke ya. Jadi multiple inheritance ini terjadi ketika teman-teman melakukan multiple inheritance, diamond problem ya, sorry. Diamond problem ini terjadi ketika teman-teman melakukan multiple inheritance. Kemudian multiple inheritance itu terjadi, diamond problem itu terjadi ketika teman-teman melakukan multiple inheritance tanpa menyertakan virtual keyword ya, virtual keyword pada subclass dari superclass, atau teman-teman melakukan multiple inheritance dengan merubah atribut dari superclass di kedua subclass atau di berbagai subclass level keduanya di B dan C. Dilakukan perubahan di sana keduanya, maka akan terjadi juga diamond problem. Nah, sehingga hati-hati ketika teman-teman melakukan multiple inheritance ya. Kalau perubahannya hanya di satu kelas, maka value dari atribut itu akan diambil dari perubahan terbarunya ya, dari perubahan terakhirnya. Di sini saya punya string X, value-nya adalah Z, sementara di kelas C tidak ada perubahan. Nah, maka yang dianggap adalah string X sama dengan Z. X-nya adalah Z. Nah, kurang lebih begitu ya. Tadi sudah kita coba. Kalau kita lakukan perubahan di kedua kelas, akan terjadi diamond problem lagi. Solusinya tidak bisa dengan virtual, tapi dengan cara yang pertama. Kita pakai scope resolution operator ya, ×2, dan kita mention nama superclass-nya. Nah, itu kalau kita lakukan perubahan di kedua kelas. Nah, kalau ada perubahan di kedua kelas, misal nih, saya tambahkan lagi, copy, saya tambahkan di sini. Nah, kurang lebih begini. Oops. Dan ini adalah
Z, ini adalah Y. Nah, ini pasti akan error. Karena X ini ambigu ya. Yang dari B itu adalah Y, yang dari Z, yang dari B itu X-nya sama dengan Y, yang dari C, X-nya itu sama dengan Z. Sementara X yang asli, dari kakek moyangnya, leluhurnya ya, kelas A, itu X adalah X. Nah, sehingga menjadi ambigu. Kecuali ketika salah satu subkelasnya, B atau C, itu tidak melakukan perubahan. Nah, kalau dia tidak melakukan perubahan seperti ini, tidak mention X dan mengubah assign value baru, tidak terjadi error. Oke ya? Nah, jadi cara pertama memang bukan best practice, tapi merupakan salah satu cara terbaik ketika teman-teman memiliki kelas B dan kelas C yang merubah atribut yang diwariskan dari superkelasnya, yaitu kelas A. Nah, kurang lebih begitu. Ada pertanyaan barangkali sampai sini? Boleh, silahkan. Bisa kita coba langsung. Aman? Saya Ya. mau nanya Pak, Ya. apa namanya diamond ini maksudnya dilakukan pada saat apa ya Pak maksudnya? Oh, diamond problem ini sekedar mewanti-wanti ya. Sekedar warning buat teman-teman ketika nanti melakukan multiple inheritance. Jadi ketika teman-teman melakukan multiple inheritance, hati-hati dengan diamond problem. Nah, sebenarnya maksud saya menambahkan materi ini karena hati-hati loh, ada namanya diamond problem. Kapan terjadinya diamond problem? Ya tadi, ketika ada superclass mewariskan pada dua kelas ini mewariskan kepada satu kelas, sehingga di kelas D, atau ini B dan C bisa jadi lebih teman-teman ya, bisa jadi A mewarisi ke B, C, D, E, F, nah kemudian B, C, D, E, F diwariskan ke G misalnya, itu juga bisa ya. Nah ini contoh simpelnya aja seperti ini, A, B, C, dan D. Nah, ini adalah warning buat teman-teman ya, supaya nanti ketika teman-teman melakukan multiple inheritance dan menemukan error ini, teman-teman nggak bingung. Teman-teman tahu solusinya seperti apa. Nah, itu sebabnya saya mention ini. Dan di C++, teman-teman bisa solve dengan dua cara. Cara pertama adalah teman-teman gunakan scope resolution operator disertai dengan mention nama superclass-nya. Ini bukan best practice ya. Tapi kalau teman-teman menemukan pada dua superclass B dan C itu ada perubahan, ini adalah salah satu cara terbaiknya. Nah, atau cara yang kedua, ini best practice-nya dengan menggunakan virtual inheritance. Nah, virtual inheritance ini bisa teman-teman gunakan terutama jika kelas B dan C, ketika saya bilang kelas B dan C maksudnya kelas yang di tengah teman-teman ya, kelas yang ada di level kedua, yang nanti di-inherit oleh sebuah kelas. Nah, ketika kelas di tengah itu, B dan C itu terjadi perubahan hanya di salah satu kelas saja, atau terjadi perubahan di atau tidak terjadi perubahan sama sekali. Nah, itu teman-teman bisa gunakan virtual inheritance. Begitu. Jadi ini warning ya, warning. Bukan kapan ya kita harus bikin diamond problem, bukan. Justru ketika nanti teman-teman nggak sengaja menemukan diamond problem, nah begini loh cara solusinya, begitu maksudnya. Oke? Oke Pak, makasih. Oke ya. Nah, mungkin akan teman-teman temui secara tidak sengaja ya. Kasus ini mungkin akan teman-teman temui secara tidak sengaja. Nah, sebelum teman-teman temui kasus itu secara tidak sengaja, saya warning dulu ke teman-teman. Nih, ada namanya diamond problem. Kurang lebih begitu. Oke ya, aman ya teman-teman ya? Ada Pak, pertanyaan? saya mau nanya Pak. Ya, boleh silakan. Tadi kan yang Bapak bilang kan keadaannya kan misalnya bukan dua doang tuh, turunnya dari A ke B Ya. dan C, bisa Ya. ke E selanjutnya gitu lah, terus terusnya kan. Betul. Itu kalau misalnya pakai virtual public terus stringnya satu juga Pak, satu aja atau bisa 2, 3 gitu Pak? Oh, ini maksudnya atribut yang diturunkan. Iya Pak. Atribut yang diturunkan bisa banyak, Mas. Boleh. Misalnya ada apalagi integer, boleh lah ya. Y sama dengan 12. Bisa diturunkan semua nih. Kemudian apalagi nih. Boolean is married misalnya. Sama dengan true. Nah, jadi di sini string X, saya punya kelas A ya. Kelas A dia punya 3 buah atribut.
yaitu X, Y, dan is married, ini saya wariskan karena dia public ya, otomatis diwariskan ke B dan C. Karena B dan C inheritance ke kelas A. Nah, dari B dan C itu kemudian diwariskan ke D. D ini multiple inheritance, dia menginherit B dan C. Maka B, C, dan D, dia juga akan memiliki atribut Y dan is married yang diwariskan dari A. Kalau nggak percaya, kita coba langsung ya. Kita coba, apakah dia punya Y? Tuh, dia punya. Y punya. Kemudian is married. Is married, dia juga punya. Nah, kita coba running. Harusnya jalan juga, dapat. Nah, dapat nih. Y 12 1. Nah, kenapa X-nya jadi Y? Karena terjadi perubahan di kelas B. Nah, misalnya kelas C. Di kelas C saya kasih perubahan lagi nih. Public, saya ubah nih integer Y-nya bukan 12 tapi 99 misalnya. Nah, kita cek nih. Di sini D itu akan mewarisi Y yang mana? Apakah dari B? Kalau dari B berarti Y-nya sama dengan dari A ya, 12, atau yang dari C, 99. Berapa kira-kira teman-teman? 99 ya Pak. 99. Nice. Begitu. Oke Pak, terima Oke? kasih. Terima kasih, Oke, Pak. sip. Dan ini bukan cuma BC doang ya teman-teman ya. Bisa juga ada kelas baru misalnya kelas E, kelas apa? Kelas E, bolehlah kelas E ya. Di mana dia juga menginherit si A, misalnya tanpa implementasi gini. Kemudian kelas D itu menginherit B, C, dan E. Nah, ini juga bisa kayak gini. Yang saya contohkan di slide itu hanya 2 untuk mempermudah aja. Nah, teman bisa sebutkan nih, kelas D itu inherit dari siapa aja. Nah, bisa juga. Oke ya. Nah, begitu. Jadi bisa nih inherit 3 kelas, bisa inherit dari 5 kelas, bisa inherit dari 10 kelas juga bisa, tapi jarang sih ya. Jarang. Biasanya untuk multiple inheritance tuh 2 udah ngepol ya. Biasanya 2 udah banyak. Untuk multiple inheritance ya. Tapi kalau tipe-tipe inheritance yang lain, nah ini tentu beragam. Kalau single ya pasti 1, multi level juga pasti 1 ya. A inherit ke A mewariskan ke B mewariskan ke C. Ini multi level. Kalau hierarchical, 1 kelas ke beberapa kelas. Kalau hybrid itu kombinasi. Kalau multiple, 2 kelas itu mewariskan ke 1 buah kelas. Nah, begitu kurang lebih. Sampai sini bisa dimengerti, teman-teman? Pak, mau Ya, tanya. boleh. Tadi boleh lihat lagi di code-nya nggak, Pak? Code-nya oke. Oke. Ini seandainya ya, misal B Ya. itu nilai X-nya itu X juga gitu. Terus yang Oh, ini X begini. ah, ah. Terus Oke. yang C jadi Y gitu. Itu gimana Pak nanti jadinya? Yang C Jadi Y. ini jadi berubah. Nah, ini nanti jadi problem. Jadi problem. Kenapa problem? Karena tadi ada perubahan di kedua. Ada perubahan di lebih dari satu ya. Ada perubahan di lebih dari satu kelas level kedua. Kelas level kedua itu B dan C. Bisa dimengerti? Berarti ngelihatnya itu perubahan ya Pak, walaupun nilainya Ya, betul. itu. Betul. Nah, sebenarnya yang saya lakukan ini, string X sama dengan X, itu kan saya meng-assign, memberikan nilai baru, tapi nilai barunya itu kebetulan sama dengan nilai yang lama. Nah, ketika ada assignment value ditandai dengan operator sama dengan, nah artinya saya memberikan nilai baru, walaupun nilai yang saya berikan itu nilai yang sama. Oke, make sense? Iya Pak. Oke. Bisa dimengerti teman-teman ya. Nah, jadi kalau ada assignment seperti ini, itu artinya perubahan nilai ya, walaupun yang saya assign itu nilai baru. Nah, itu akan terjadi error. Solusinya gimana? Pakai cara yang pertama ya, pakai scope, resolution operator, dan mention. Halo Pak, keputus. Mention apa? Ada lagi? Boleh, silakan.
Tadi keputus mention apa, Pak? Halo? Gimana? Ya, halo. Tadi keputus, Pak. Apa Iya. namanya? Mention apa? Setelah mention apa tadi? Mention superclass. Ini cara pertama. Jadi saya pakai scope resolution operator. Scope resolution operator tuh ini 2.2. Kemudian mention superclass-nya. Nih B. Oke. Oke. Nah, ini yang disebut scope resolution operator tuh yang .22 ini. Kemudian mention nama superclass-nya. Nah, jadi D bukan D.X tapi saya mention juga D.X yang dari mana nih? Oh, X dari B atau X dari C. Nah, itu jika superclass level keduanya terjadi perubahan assignment value baru ya terhadap atribut yang diwariskan dari leluhurnya, dari si A misalnya. Oke. Aman, teman-teman? Aman ya? Pak, aman. Aman, oke, nice. Udah siap ujian berarti ya? Belum, Pak. Belum. Belum. Pelan-pelan. Kalau tidak salah materi diamond problem ini nggak dibahas di slide-nya Pak Hedi ya, sepertinya ya. Teman-teman bisa cek. Jadi mungkin nggak akan masuk di ujian ya. Ujiannya soalnya dari Pak Hedi, teman-teman. Soalnya dari Pak Hedi, atau mungkin nanti soalnya dari Pak Hedi, tapi ini nanti saya modif, saya belum dapat instruksi jelasnya. Nah, yang jelas model UTS-nya juga seperti apa. UTS-nya kan bentar lagi ya? Betul ya? Pertemuan 8, Pak. Ya, pertemuan 8. Ini pertemuan 5. Nah, jadi bentar lagi ya, sebentar lagi. Nah, entah itu bentuknya ujian tertulis atau kerja kelompok atau seperti apa, saya belum dapat info juga. Nah, nanti ditunggu aja. Iya sih, Pak. Soalnya di satu kelas katanya nggak ada UTS. Oh, ada yang nggak ada UTS? Iya, ada. Web Client Development itu nggak ada UTS katanya. Tapi ada tugas? Cuman review tugas sebelum-sebelumnya. Oh, enak dong. Iya sih. Nggak enak, Pak. Tugasnya susah. Waduh. Resikonya ya, resiko. Pelan-pelan. Nah, di web client belajarnya apa ya? Sorry, kalau boleh tahu. Bikin web HTML sama pakainya itu JavaScript sama TypeScript, Pak. JavaScript, TypeScript, pakai framework nggak? React.js? Iya, pakai React.js, pakai CSS framework kan itu juga, terus Vite. Vite, oke. Oh ya. Vite, oke. Menarik. Sebenarnya materi object oriented programming ini bisa diterapkan juga ya, tapi kalau teman-teman pakai JavaScript framework, biasanya mereka kebanyakan sih functional programming ya, paradigmanya functional programming. Kalau pakai React kan ada tuh di React. Ini teman-teman pakai React.js, pakai Next.js atau pakai Vite atau pakai apa nih? Semuanya dipakai. Wah, luar biasa. React pasti ada. Vite ada, ya. Oke. Kalau teman-teman bikin komponen ya, kalau teman-teman bikin komponen di React atau di Next.js, itu kan ada class based komponen dan ada function based komponen ya. Nah, kalau class based komponen itu paradigmanya adalah object oriented programming, tapi kalau function based komponen itu adalah functional programming. Nah, sebenarnya ada juga tuh di situ bisa diterapkan sebenarnya, bisa disambung-sambungin. Kalau teman-teman bikin pakai PHP, website pakai PHP misalnya, website yang jadul ya, ini object oriented ini bisa diterapkan banget, apalagi dikombinasikan dengan design pattern MVC yang terkenal ya, model view controller yang dipakai juga di beberapa framework terkenal di PHP ya, kayak Laravel, CodeIgniter itu pakai MVC. Sebenarnya menarik kalau bisa dikombinasikan ya. Jadi yang teman-teman pelajari di sini itu diterapkan di mata kuliah lain. Nah, itu menarik banget sebenarnya. Oke. Ada pertanyaan barangkali sampai sini? Pak, mau tanya lagi, Pak? Boleh, silakan. Jadi kan OOP ini kan paradigma ya, Pak. Jadi kan ya paradigma, betul. Jadi kan kayak nggak semua pemrograman itu mungkin nerapin fully paradigmanya gitu ya. Betul. Kira-kira pertimbangannya apa, Pak? Nah, pertimbangannya adalah
problem apa yang mau di-solve oleh developernya. Problemnya seperti apa? Misalnya, kalau teman-teman membuat sebuah service atau sebuah aplikasi game, maka paradigma object oriented programming ini cocok. Kenapa? Karena di dalam game kan itu semua isinya objek ya. Ada NPC-nya, ada karakternya, ada halangan-halangan yang ada di jalan ya, yang ada di environment gamenya, itu kan semuanya objek ya. Bisa kita definisikan sebagai objek. Nah, sehingga itu cocok untuk game development yang memiliki grafis atau memiliki elemen-elemen berupa objek yang bisa kita abstraksikan dari dunia nyata. Nah, itu cocok. Yang kedua, bisa juga contohnya, selain game development, juga aplikasi berbasis grafis. Aplikasi berbasis grafis misalnya CorelDRAW, Adobe Photoshop ya. Kemudian apalagi website misalnya seperti Canva, mobile app seperti Canva, kemudian video editor. Nah, itu kan yang mereka bahas di dalam aplikasinya itu kan objek-objek ya. Ada video itu objek. Ada apalagi sound, audio, ada efek-efek. Nah, itu juga bisa teman-teman selesaikan dengan menggunakan paradigma object oriented programming, sehingga developer itu ketika membangun aplikasinya itu mereka dalam pikirannya ya memiliki paradigma segala sesuatu ini adalah objek. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi dari problem apa yang ingin di-solve, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dari framework yang teman-teman pakai. Misalnya nih, entah apapun problemnya ya, teman-teman bikin aplikasi X katakanlah. Aplikasi X itu teman-teman bangun dengan menggunakan katakanlah dengan tadilah React.js misalnya ya, bikin website dengan React.js. Nah, di React.js ketika teman-teman bikin komponen-komponen di React.js, entah itu button, apalagi yang bisa digeser-geser tuh, slider ya, atau yang lain, di React.js by default teman-teman bisa gunakan function based komponen atau bisa juga class based komponen yang sudah tersedia oleh React.js by default. Nah, ketika teman-teman menggunakan class based komponen, artinya teman-teman mau tidak mau dipaksa menggunakan object oriented programming, walaupun ketika ngoding teman-teman mesti tidak selalu object oriented programming ya, tapi mengikuti sesuka hati, mungkin imperatif ya, mungkin deklaratif, mungkin yang lain ya. Tapi kalau kita pakai framework, terkadang framework itu memaksa kita untuk menggunakan paradigma yang sudah diterapkan dalam framework itu. Nah, misalnya nanti teman-teman belajar PHP, terus pakai Laravel. Nah, Laravel kebetulan menggunakan object oriented paradigma yang dipakai. Maka mau tidak mau teman-teman akan pakai itu kalau teman-teman pakai si Laravel. Nah, kurang lebih sih dua hal itu ya kalau secara teknis di lapangan. Jadi problemnya apa, dan yang kedua adalah framework yang teman-teman pakai atau library yang teman-teman pakai sehingga teman-teman terpaksa menggunakan paradigma tersebut. Tanda kutip ya, terpaksa menggunakan paradigma tersebut. Kurang lebih sih kalau dari praktisi seperti itu, teman-teman. Terus Pak, misal kalau ngaruh ke compiling time terus kayak performance gitu-gitu ada nggak Pak? Nah, kalau paradigma sebenarnya nggak terlalu berpengaruh, Mas ya, tentang compiling time atau running service-nya itu nggak terlalu berpengaruh. Karena paradigma ini tidak mengatur seberapa kompleks. Nah, mungkin teman-teman nanti belajar atau sudah belajar ada namanya Big O notation barangkali. Pernah dengar nggak? Belum sih Pak. Belum, mungkin nanti ya, next time mungkin akan belajar itu. Big O notation itu tidak pernah membahas paradigma, nggak pernah. Itu mempengaruhi kecepatan dan lain-lain, itu tidak mempengaruhi secara signifikan ya. Justru yang mempengaruhi secara signifikan itu hal-hal basic seperti looping. Nah, teman-teman pernah bahas ya, pernah belajar looping ya, increment, pakai for loop, atau pakai do while, atau pakai while loop. Nah, itu mempengaruhi banget tuh. Kemudian yang kedua, penggunaan memori. Misalnya dengan implementasi pointer. Nah, itu juga mempengaruhi. Dan beberapa algoritma-algoritma lain yang
teman-teman terapkan. Nah, tapi penggunaan kelas dan objek itu tidak mempengaruhi runtime ya, tidak mempengaruhi runtime, tidak mempengaruhi juga kecepatan. Begitu. Nah, cuman prosesi kapan, nah nanti di polymorphism kita akan bahas teman-teman, ada namanya inisiasi. Inisiasi polymorphism itu akan diinitiate ketika runtime atau ketika compile. Nah, itu ada. Cuman tidak mempengaruhi signifikan ya, tidak mempengaruhi signifikansi dari performa aplikasi yang teman-teman bangun. Nah, performa yang teman-teman bangun itu dipengaruhi terutama oleh hal-hal yang di-mention oleh Big O notation. Big O ya, teman-teman bisa cari BIG spasi O besar, Big O notation. Nah, di situ teman-teman bisa lihat tuh apa saja yang berpengaruh terhadap, nah mungkin langsung aja ya, kita cari deh apa aja yang Big O notation. Nah ini Big O notation. Apa saja yang mempengaruhi performa. Nah, tidak lain dan tidak bukan di sini ditulis nih, kompleksitas algoritma. Sementara kelas dan penggunaan objek itu sama sekali tidak mempengaruhi kompleksitas algoritma, teman-teman. Nah, di sini ada nih contoh-contohnya ya. Ada banyak contoh-contohnya. Oh, ini dari sudut pandang matematis ya, banyak simbolnya. Nah, ini misalnya nih, mungkin Big O yang notation in JavaScript atau kita C++ ya. Nah, C++ boleh nih. Nah, ini ada nih contohnya. Teman-teman bisa baca ya. Nih, time complexity dan space complexity yang dibahas oleh Big O notation itu apa aja. Tuh, misalnya nih looping. Nah, for ya. Looping ini JavaScript kayaknya ya. Ini JavaScript nih, bukan C++. Nah, kemudian ini ada chart diagram Big O notation. Nah, kurang lebih di sini. Dia tidak membahas algoritma, teman-teman ya. Tapi lebih ke sesimpel ini. Misalnya nih, saya punya array, kemudian mau mencari elemen pertama. Nah, begini. Itu berpengaruhnya signifikan apa enggak? Big O notation-nya besar atau kecil. Kalau besar mempengaruhi performa tentunya. Kalau kecil bagaimana dengan performanya? Nah, teman-teman bisa lihat diagram yang tadi. Nah, di sini sama sekali tidak disebutkan paradigma ya. Karena memang paradigma ini hanya secara visual dia hanya menata ya, mengorganisasi struktur ngoding kita dalam sebuah file atau dalam sebuah repository. Begitu. Jadi nggak mempengaruhi performa sih. Iya. Begitu Berarti barangkali. OOP itu kayak how to write the code gitu ya, Pak, dibandingkan. How to write, iya. Bisa dibilang iya ya. Bisa saya bilang iya. Dia juga mengatur style. Walaupun kalau untuk style itu nanti ada beberapa prinsip ya. Ada design pattern, nanti juga kita pelajari di semester ini ya. Ada beberapa design pattern dalam object oriented programming juga yang bisa dipakai untuk teman-teman ngoding OOP ya dengan paradigma object oriented programming. Termasuk juga beberapa prinsipal yang dipakai. Nah, nanti yang kita bahas prinsipalnya adalah namanya solid. Nah, nanti di semester ini kita bahas. Betul, begitu. Jadi mungkin silent, oke. Baik, Kak. Makasih. Ya, thank you. Ada lagi boleh? Sebelum saya lanjut. Udah ya, aman ya? Saya lanjut. Nah, kalau sudah berarti sekarang saya lanjut ke materi inti kita. Nah, polymorphism sebenarnya di slide inheritance juga kita bahas beberapa ya. Nah, ini seperti overloaded method ya, overload dan overriding. Nah, overriding udah kita bahas belum ya? Harusnya sih udah ya. Oh, overriding mungkin ketika encapsulation ya, coba nanti kita cek. Nah, kita bahas nih polymorphism, jadi singkat aja ya karena sampai jam 8. Polymorphism ini adalah pilar kalau secara urutan berarti pilar keempat yang kita bahas ya di object oriented programming. Tapi sekali lagi antar pilar di OOP itu bisa jadi saling terkait sehingga tidak ada urutannya. Jadi bukan berarti polymorphism ini urutan terakhir. No, ini adalah salah satu
pilar dari object oriented programming yang juga penting ya, yang juga penting merupakan fitur yang bisa teman-teman pergunakan, maksimalkan dalam mengembangkan suatu sistem berbasis object oriented programming. Nah, polymorphism itu apa? Secara bahasa poly itu banyak, morphism itu adalah bentuk ya, morph itu bentuk. Ism ya apa? Ism paham barangkali ya, paham tentang banyak bentuk. Artinya, secara harfiah adalah ketika kita deklarasikan sebuah member class atau atribut atau metode ya, atribut atau metode, lebih condongnya sih ke metodenya ya, ke functionnya. Kita deklarasikan sebuah metode dengan suatu nama variabel, tapi dengan implementasi yang berbeda-beda pada kelas-kelas yang menginheritnya. Nah, kurang lebih mungkin ilustrasinya seperti ini. Jadi ini saya kasih gambaran simpelnya ya. Jadi ada Batman dan Bruce Wayne. Di mana ini orang yang sama ya kan. Ketika siang misalnya dia adalah Bruce Wayne ya, pengusaha kaya raya. Tapi ketika malam dia pakai topeng dengan seragam yang gagah menjadi Batman. Nah, ini adalah contoh polymorphism. Orangnya sih sebenarnya sama ya, sama-sama. Cuman beda nama ketika siang, berbeda role ketika siang, dan malamnya berbeda role. Nah, ini adalah contoh polymorphism. Konsepnya adalah, konsep dari polymorphism ini diambil dari biologi. Ketika sebuah spesies itu punya banyak bentuk dalam siklus hidupnya ya. Contohnya misalnya katak atau kodok ya. Ketika awal kan mungkin dari telur, kemudian tidak langsung jadi kodok ya, tapi jadi kecebong gitu, kemudian berudu ya. Katak kecebong berekor, kemudian punya kaki, jadilah katak atau kodok. Nah, konsep ini yang kemudian diambil ke computer science, terutama dalam object oriented programming, menjadi salah satu pilar atau fitur ya dari object oriented programming yang kita sebut sebagai polymorphism, punya banyak bentuk. Nah, seperti yang kita bahas di pertemuan pertama dulu ya, bahwa memang banyak konsep yang diambil dari luar computer science, terutama matematika, bisa juga dari biologi, yang kemudian menjadi paradigma, menjadi pelengkap paradigma dalam pemrograman. Nah, implementasinya seperti apa? Nah, sebelum ke implementasinya mungkin ada beberapa tipe-tipe ya, tipe-tipe polymorphism. Tipe-tipe polymorphism yang pertama adalah ad hoc polymorphism. Ad hoc polymorphism ini adalah salah satu tipe polymorphism di mana sebuah function atau method itu bisa memiliki argumen atau parameter dengan berbeda-beda tipe. Beda tipe argumennya. Nah, contohnya bisa teman-teman temui pada overloading ya, method overloading kalau di object oriented programming. Ini pernah kita bahas. Kalau teman-teman lupa di sesi keempat ini masih ada nih source code nomor 4, sesi keempat ada method overloading. Apa itu method overloading? Ketika sebuah kelas itu punya metode dengan nama yang sama, ini contohnya di sini namanya add ya, tapi dia memiliki argumen atau parameter yang tipenya berbeda. Contoh nih, saya punya add dengan atributnya X dan Y, tipenya integer. Saya juga punya add, tapi argumennya berupa float ya, double, X dan Y. Return-nya pun berbeda, yang add di atas itu return-nya integer, yang add di bawah itu return-nya double. Nah, inilah basic dari ad hoc polymorphism, yaitu method overloading. Nah, ini semakin menarik ketika di-inherit. Nah, ini udah pernah kita praktekin nih 2 minggu yang lalu nih. Ketika university member class ini di-inherit oleh class student, dan di class student dia memiliki metode yang sama lagi, yaitu add. Cuman argumennya berbeda, sekarang berupa string. Return-nya pun nanti berupa string. Nah, ini yang disebut sebagai method overloading. Nah, method overloading ini merupakan implementasi dari ad hoc polymorphism. Nah, jadi saya nggak perlu ulang lagi nanti ya. Nah, method overloading ini juga merupakan polymorphism. Polymorphismnya di mana? Ya ini. Dia punya metode namanya add,
sama namanya, tapi berbeda tipe data argumen dan tipe data return-nya atau hasilnya beda. Nah, begitu. Oke ya, ini yang disebut sebagai ad hoc. Yang kedua bisa juga parametric polymorphism. Nah, ini mungkin nanti akan saya bahas terpisah ya. Parametric polymorphism itu adalah ketika kita bisa mendeklarasikan sebuah metode ya atau atribut itu kita deklarasikan secara generik. Nah, generik yang dimaksud itu saya cukup deklarasikan sekali, tapi nanti implementasinya bisa berbagai macam. Nah, di C++, generic programming ini bisa teman-teman dapatkan dengan menggunakan fitur template dari C++. Nah, ini nanti kita bahas terpisah nih. Yang nomor 2 ini penting teman-teman ketahui ya, walaupun polymorphism itu kebanyakan kasus itu fokusnya pada dua. Yang pertama method overloading, yang kedua adalah method overriding. Kebanyakan sih yang dibahas cuma dua itu, method overloading atau ad hoc polymorphism ya, ataupun method overriding, atau yang ketiga nih subtyping polymorphism. Nah, kalau subtyping polymorphism atau disebut juga inclusion ya polymorphism itu terjadi ketika teman-teman menggunakan, ini teknisnya ya, ketika teman-teman menggunakan abstract class atau pure virtual class ya. Pure virtual class di mana kita punya sebuah metode, punya pure method ya, punya pure method di mana pure methodnya itu tidak memiliki implementasi, kemudian kita overriding pada subclassnya dan kita berikan implementasi di sana. Nah, ini juga pernah kita bahas subtyping polymorphism. Teman-teman bisa cek di folder sesi keempat, filenya nomor 5, override. Nah, override gimana nih? Kita bisa pakai ketika teman-teman punya abstract class. Masih ingat abstract class? Abstract class kalau di C++ adalah kelas yang mengandung pure virtual function ya. Atau disebut juga interface kalau abstract class-nya cuma satu doang. Nah, kalau kayak gini namanya interface ya. University member ini kita sebut interface. Kenapa? Karena dia punya tepat satu pure virtual function. Nah, di sini saya deklarasikan pure virtual function namanya adalah do something. Tapi dia tidak do something, tidak melakukan apa-apa. Dia cuma begini doang, const sama dengan 0. Artinya kan nggak ngapa-ngapain ya. Nah, di kelas yang menginherit university member, artinya subclassnya yaitu student, tiba-tiba dia memberikan implementasi. Nah, seperti ini, do something. Kemudian dia melakukan return do something, return sebuah string. Nah, kemarin pertemuan sebelumnya kita sudah bahas ya, kita bisa tambahkan keyword override, walaupun override ini optional, ya kan? Tapi better teman-teman tulis untuk ngasih tahu ke developernya bahwa ini tuh overriding loh, overriding dari sebuah interface atau abstract class. Nah, ini yang disebut override. Jadi ketika teman-teman punya abstract class dengan pure virtual function, entah itu ada satu atau dua atau banyak, kemudian didefinisikan implementasinya pada kelas subclassnya. Nah, seperti ini. Nah, inilah yang disebut sebagai override. Function do something di kelas student mengoverride virtual function di superclass university member. Begitu. Nah, inilah yang disebut sebagai method overriding atau tipenya adalah subtyping polymorphism. Nah, yang generik nomor 2 kita bahas nanti. Nah, jadi polymorphism sudah kita bahas ketika pertemuan inheritance kemarin ya di script nomor 4 dan 5. Teman-teman bisa coba buka lagi di sana. Method overloading dan method overriding. Nah, ini adalah tipe polymorphism yang biasa. Tipe menurut implementasinya ya, ada 3. Ad hoc itu adalah method overloading, subtyping itu adalah method overriding. Kemudian parametric polymorphism itu contohnya nanti adalah penggunaan generic programming pada C++ adalah templates, nanti kita bahas. Nah, ada juga yang membagi polymorphism ini berdasarkan decision time, waktu kapan ditentukan metode itu dipanggil. Nah, secara umum ada 2. Yang pertama static polymorphism. Static polymorphism ini metode atau function itu ditentukan saat compile time. Jadi ketika compile.
Nah, contohnya apa? Contohnya adalah ketika method overloading dan penggunaan generic programming. Nah, jadi ad hoc polymorphism dan parametric polymorphism itu termasuk dalam static polymorphism atau compile time polymorphism. Oke ya, jadi ad hoc dan parametric itu masuk ke dalam static polymorphism. Kalau dilihat dari kapan decision time ya, kapan ditentukan sebuah metode itu dipanggil ya. Nah, jadi ad hoc polymorphism dan parametric polymorphism ini adalah contoh static polymorphism. Karena static polymorphism ini contohnya adalah method overloading dan penggunaan generic programming. Nah, begitu. Dan yang kedua adalah dynamic polymorphism, runtime polymorphism, yaitu decision time-nya menentukan kapan metode itu dipanggil, itu ketika runtime, bukan ketika compile. Jadi ketika eksekusi. Nah, contohnya gimana? Contohnya pada method overriding. Nah, jadi subtyping polymorphism dan dynamic polymorphism itu memiliki contoh implementasi yang sama, yaitu method overriding. Sementara ad hoc polymorphism, parametric polymorphism, dan static polymorphism itu memiliki implementasi yang sama, yaitu penggunaan method overloading dan penggunaan generic programming. Pada C++ adalah penggunaan template. Nah, kurang lebih begitu. Bisa dimengerti, teman-teman? Aman? Aman ya? Di slide juga sudah saya contohkan ini ad hoc polymorphism ya. Nah, contoh ad hoc polymorphism di luar OOP. Nah, ini di luar OOP. Di luar OOP seperti ini, ad hoc polymorphism. Ini adalah contohnya, saya punya function, 3 buah function add, yang berbeda adalah argumen dan return-nya. Nah, beda tipe. Nah, inilah yang disebut sebagai method overloading. Saya punya beberapa function dengan nama yang sama, tapi parameter, argumen, dan return type-nya berbeda. Nah, oke ya. Nah, kalau di OOP, method overloading, seperti ini contohnya. Jadi, yang ini adalah contoh general ya, di luar object-oriented programming. Kalau yang ini, ketika dalam object-oriented programming, method overloading. Nah, yang tadi saya mention di awal. Kemudian kalau subtyping polymorphism, di OOP itu contohnya adalah method overriding. Ketika teman-teman punya abstract class atau interface, di dalamnya ada pure virtual function, tanpa implementasi ya, kemudian implementasinya itu di dimension atau didefinisikan di subclass yang menginherit superclass tersebut. Nah, ini yang disebut sebagai overriding. Nah, sekarang yang penting nih kita bahas adalah tentang generic function ya, generic function. Generic function itu apa sih? Nah, kurang lebih seperti ini. Kita menggunakan template ya, teman-teman ya. Kita menggunakan template. Misal nih, saya declare di sini ya, nomor 8. Nomor 8, generic. Nah, generic ini juga ditemui di TypeScript ya. Kalau teman-teman sudah belajar TypeScript, ada juga tuh di sana generic ya, mirip dengan yang ada di C++. Kalau teman-teman belajar di mata kuliah web client ya, ada juga. Nah, untuk membuat templates, nah templates itu kayak gimana sih? Template itu cuman kayak gini doang sebenarnya teman-teman ya. Kita declare misalnya template dengan menggunakan keyword template, kemudian kita deklarasikan nih dengan keyword class, kemudian nama variabel T. Nah, ini artinya saya mau membuat sebuah variabel, katakanlah variabel ya, variabel T, di mana T itu adalah template yang generik, teman-teman. T ini belum jelas nih, apakah dia string, apakah dia integer, apakah dia boolean, atau apa, tipenya itu belum jelas. Nah, karena dia tipenya belum jelas, saya bisa declare seperti ini. Misal saya bikin function, kalau sebuah function, misalnya kan gini ya, integer add, kemudian ada integer x dan integer y. Nah, ini kan jelas ya, return x plus y. Kalau kayak gini kan artinya saya punya function add, di mana add itu menerima parameter berupa integer, x dan y, return-nya itu adalah integer, ya kan? Nah, kalau template kelas T seperti ini, maka bisa panggil nih, tipe datanya adalah T, kemudian saya add, nah, T itu sebagai kayak tipe data begitu, kayak tipe data. Nah, kemudian kita declare add misalnya T ya. Nah, atau saya
kasih tes dulu T. Misalnya value gini, T, value T, return-nya adalah T. Nah, seperti ini. Ini nanti kita bisa masukin macam-macam teman-teman ya. Coba sebelum, nah begini, kita bisa masukin macam-macam nih. Kita panggil tes, kemudian saya masukin 12. 12 kan integer ya. 12 kan integer ya. Coba, return T, betul ya? Oh sorry, return-nya bukan T, tapi si value. Nah, kita bisa declare cout test end line. Nah, begini. Kita coba copy, paste, paste. Nah, kita bisa lakukan seperti ini. Ketika manggil function-nya, saya bisa juga deklarasikan nih tipe argumen yang teman-teman masukkan. Misalnya integer di sini. Kemudian di sini adalah X. Nah, dia adalah string. Kemudian di sini adalah integer. Ups, ada yang salah. Coba cek template. Betul ya. Test T value. Oh, sorry, kebalik nih. Nah, begini. Nah, artinya, saya mau membuat sebuah tipe data ya. T itu bisa teman-teman bayangkan sebagai tipe data something lah. Ini juga bisa teman-teman ubah. Misalnya bukan T, tapi biasanya generic pakai T. Saya coba pakai standarnya dulu ya. T bisa dirubah. Nah, T ini ibaratnya adalah generic tipe data. Tipe data yang generic teman-teman ya. Yang bisa menerima banyak banyak tipe data. Nah, kemudian kita deklarasikan nih T. Jadi return dari si function test itu nanti berupa T. Kemudian dia punya satu parameter value, di mana value ini juga merupakan T. Tipe datanya T. Nah, return-nya nanti value. Nah, ketika memanggil function test, teman-teman perlu deklarasikan ini. Pakai kurung apa tuh namanya. Kurang lebih dari itu ya, kurung itu. Deklarasikan 12 itu apa? 12 itu integer. Kemudian X itu adalah string. Kemudian 12 itu adalah integer misalnya. Atau coba kalau saya nggak pakai ini. Ups. Nah, kalau saya nggak pakai ini, nah, bisa juga, tapi bukan best practice ya. Tuh, bisa juga nih teman-teman. Atau ini saya ubah true. Nah, ini juga bisa. Kalau satu variabel sih mungkin masih belum bermasalah ya. Nah, kemudian saya declare nomor 8. Nah, harusnya keluar nih 12, X dan 1. Nah, ini yang disebut polymorphism. Jadi saya cukup deklarasikan 1, kemudian saya bisa panggil dengan berbagai tipe data argumen yang berbeda. Nah, dibanding method overloading, saya bisa pakai generic programming untuk menghasilkan fitur yang sama ya, fitur yang sama. Nah, begini kurang lebih. Oke ya. Nah, untuk penggunaan template-nya sendiri seperti ini caranya, template, kemudian kelas, nama tipe data yang mau teman-teman bikin ya, generic tipe data yang mau teman-teman bikin. Ini bukan cuma kelas ya, tapi juga bisa juga yang lain yaitu type name. Nah, jadi supaya tidak rancu dengan penggunaan kelas di object oriented programming ya, di kelas teman-teman bisa pakai type name seperti ini. Ini juga nanti hasilnya sama. Artinya saya mau bikin tipe data, katakanlah namanya T, di mana T itu bisa sembarang tipe data. Itulah sebabnya kenapa disebut generic ya. Ya karena generic bisa dipakai untuk general. Tipe data general. Nah, T ini bisa teman-teman ubah ya, bukan cuma T, tapi misalnya S juga boleh, nggak masalah. Nah, begini juga bisa. S, nah bisa juga. Nah, cuman biasanya di banyak dokumentasi pakai T, kenapa? Karena T itu untuk tipe data ya, type, data type. Nah, jadi pakainya T begini. Nah, jadi tipe data generic, kurang lebih begitu teman-teman. Oke ya, aman? Nah, ini yang disebut sebagai generic function ya, atau merupakan contoh implementasi dari parametric polymorphism. Nah, di C++
di Object Oriented Programming C++, teman-teman juga bisa, di sini saya kasih contoh ya, di Object Oriented Programming. Nah ini, di slide ini juga saya kasih contoh bagaimana penerapan generic class ya, generic class, yaitu kelas yang dia memiliki atribut-atribut dengan tipe data generic. Nah di sini contohnya nih, saya declare sebuah template dengan dua tipe data, yaitu saya punya tipe data X dan tipe data Y. Kita bisa masukin X dan Y ini nanti bebas, oke ya. Kemudian saya bikin kelas. Di dalam kelas itu dia punya atribut, yaitu X, punya atribut yaitu my atribut X, tipe datanya adalah X, dan my atribut Y, tipe datanya adalah Y. Nah, habis itu di baris ke-9, itu adalah constructor, biasa ya, constructor. Kemudian di main function-nya, saya bikin sebuah objek, saya objek A, di mana objek A itu dia memasukkan dua parameter. Yang pertama adalah Ali itu adalah string, dan yang kedua adalah integer, 11. Maka ketika membuat objek ini, menginstantiate ini, better teman-teman sebutkan di dalam my class ini. My class, kemudian diikuti dengan tipe data yang mau teman-teman masukin, yaitu string, integer. Nah, sama seperti di sini tadi, best practice-nya teman-teman tambahkan nih. Argumen yang teman-teman pakai itu apa? Nah, dalam kurung begini, string, nah kemudian kalau ini bool. Nah, best practice-nya sih begitu ya. Terutama kalau teman-teman bikin generic variabelnya lebih dari satu. Seperti yang saya contohkan di slide. Nah, sehingga ketika teman-teman bikin objeknya, terus teman-teman akses my attribute X dan my attribute Y, itu value-nya sesuai dengan parameter yang teman-teman masukkan, walaupun tipe datanya berbeda. Nah, dengan generic ini, teman-teman bisa manfaatkan untuk membuat generic class dengan objek-objek yang tentunya sangat bervariasi. Objek dibentuk dari kelas yang sama, tapi isinya bisa bermacam-macam tipe data. Oke, bisa dimengerti teman-teman sampai sini? Aman ya? Ada pertanyaan barangkali? Boleh? Ada pertanyaan? Aman? Aman? Halo? Oh, Pak Lintang, saya mau Ya. nanya dong, Pak. Boleh, silakan. Oh, ini sih, Pak, saya nanya bukan terkait masalah codingnya tuh gimana. Saya masih Oke. bingung waktu itu kenapa kok Kaprodi itu milihnya untuk ini ya, Pak, untuk OOP ini menggunakan C++ gitu, Pak. Karena kan sejauh yang saya paham, Oke. di lintas industri itu baik industrinya dalam artian masih di lingkup IT gitu ya, baik di telco, baik di software house, Ya. maupun di data itu kan C++ sudah nggak dipakai Pak, udah ditinggalkan karena mengingat juga memory allocation-nya juga nggak ada gitu kan Pak. Jadi kita harus atur sendiri, garbage collection nggak ada, dan maksud saya waktu itu pertimbangannya apa ya Pak, kok nggak pilih seperti Java atau mungkin apa menggunakan JavaScript seperti itu Pak. Terima Ya, kasih. kalau itu mungkin boleh diklarifikasi ke Kaprodi atau dosen ininya teman-teman, dosen koordinatornya ya. Kalau menurut saya sih mungkin karena teman-teman sudah di semester pertama dulu sudah mendapatkan dasar pemrograman dan algoritma dengan C++. Nah, saya pun awalnya biasanya sih kampus-kampus kalau bahas object oriented programming pakainya Java ya. Tapi ini kenapa C++ gitu ya? Udah, kalau C++ saya sih iya aja, teman-teman ya. Saya sih iya aja. Oke. Nah, sebenarnya kalau di industri tidak dipakai kurang tepat ya. Secara langsung memang tidak dipakai. Tapi kalau teman-teman bahas di dunia hardware ya, teman-teman hardware engineer, embedded system, embedded engineer, itu C++ masih dipakai ya, masih dipakai di sana. Kalaupun teman-teman menggunakan bahasa pemrograman yang kekinian seperti Python lah atau yang lain ya, itu juga perkembangannya dia dikembangkan dari C dan C++ juga sebenarnya ya. Walaupun memang teman-teman tidak pakai secara langsung, dan memang benar juga tidak pakai secara langsung C++ di industri. Nah, kalau itu sih mungkin boleh ditanyakan ke Kaprodi atau ke Pak Hedi ya, selaku dosen koordinatornya. Tapi kalau hemat saya sih karena di semester sebelumnya teman-teman sudah dapat algoritma dan pemrograman C++.
Begitu barangkali Mas. Oh, oke. Pak Lintang, ini kan kalau saya lihat di LinkedIn-nya Pak Lintang kan ada di Smartfren gitu ya Pak, sebagai software developer. Nah, Ya betul, betul. kalau menurut Pak Lintang sendiri itu Pak, untuk di era sekarang C++ ini diajarkan itu arahnya mau kemana ya Pak? Di Nah, akhirnya nanti kita ini. ya ini menarik. Nah, C++ ini salah satu bahasa yang kalau sebagai praktisi saya bilang ya, ini mengajarkan kita untuk disiplin, Mas. Mengajarkan kita untuk disiplin dalam ngoding secara rapi. Berbeda kalau teman-teman langsung belajar dengan bahasa pemrograman modern seperti apa JavaScript lah atau Node.js atau Golang atau Golang masih strict ya. Apa Python misalnya yang sangat dynamic ya, di mana kita deklarasikan variabel itu tidak perlu fokus pada tipe datanya. Kita deklarasi aja variabel X, nilainya string, kemudian nanti di bawah kita deklarasikan X itu bukan string, tapi integer. Itu nggak masalah. Tapi kalau di C++ dan bahasa pemrograman yang mungkin bisa dibilang tanda kutip agak jadul ya, 80-an, 90-an, itu dia strict terhadap tipe data. Itu yang pertama. Sehingga membuat kita ketika ngoding itu mau nggak mau harus rapi. Titik koma jangan lupa, tipe data itu harus konsisten, ya kan? Dan lain-lain. Sementara bahasa pemrograman modern itu sangat dinamis. Kalau teman-teman langsung belajar ke modern, nggak ada salahnya juga sih. Tapi mungkin akan berantakan ya, kurang rapi atau tidak konsisten. Di JavaScript misalnya, teman-teman belajar JavaScript kan ya di web client, Iya, pakai titik koma, tidak pakai titik koma kan nggak ngefek ya. iya betul karena nggak ada linternya Pak. Betul. Nah, jadi codingnya kira-kira rapi nggak? Enggak Pak, ada yang gayanya begini, gayanya begitu. Itu poinnya. Kalau menurut saya sih karena mengajarkan kita untuk mengenal ini ya, ngoding secara rapi, terstruktur dan konsisten. Nah, itu yang penting, Mas. Konsistensi. Oke oke berarti Itu lebih kalau tepat menurut di saya sini. ya. Saya ya. Ya. Berarti ini sebenarnya apa ya Pak yang lebih terpakai itu paradigmanya gitu Pak ya. Kalau coding itu ya harus begini gitu ya. Ya, stylenya supaya terbiasa dengan apa namanya coding yang rapi, terstruktur dan konsisten. Nah, plus kalau teman-teman menguasai C++, C++ ini bisa dibilang apa namanya agak susah ya, agak susah. Bisa dibilang agak susah dibanding bahasa pemrograman yang lain. Teman-teman mempelajari konsep dan teknis dari C++ diaplikasikan ke bahasa pemrograman lain yang mungkin lebih modern, itu akan terasa sangat mudah, teman-teman. Sangat mudah. Saya pun dulu dari C ya. Kalau saya dulu awalnya dari hardware jadi mainnya ya kalau nggak C, C++, kalau mini komputer ya pakai Python. Nah itu learning curve-nya ketika belajar C dan C++ itu memang butuh cukup waktu. Ketika pindah ke Python dari C dan C++ itu lancar banget, lebih cepat. Ini kalau menurut saya teman-teman ya, kalau menurut saya. Iya bener sih Pak. Saya C++ juga masih nggak paham-paham nih Pak. Tapi begitu pindah ke bahasa lain, kok kayaknya gampang ya. Ya, kayaknya gampang kan ya. Nah, dan yang gampang itu biasanya dipakai di industri. Kenapa? Karena Iya betul. industri pengen yang Cepat. cepat. Nah, Iya itu betul. dia. Nah itu Pak. Makanya saya Nah, heran kenapa sih kita kok diajarin C++ gitu. ya, itu alasannya. Nah, itu alasannya. Tapi kalau kenapa mata kuliah OOP ini pakai C++, nah itu mungkin butuh klarifikasi ya dari Oke. apa Kak Prodi atau Pak Hedi misalnya sebagai dosen koordinator. Kalau Berarti hemat saya sih tadi karena udah diajarin di semester sebelumnya. Begitu. Oke, berarti harusnya ini ya Pak, kalau terbiasa coding di C++ terus dibawa ke bahasa lain, apa ya, apa bisa diklaim minim error gitu Pak? Karena mengingat berangkatnya dari C++ nih. Enggak juga, Karena kan strict dan segala enggak bisa. macamnya ya. Ya, enggak juga Mas, enggak juga. Belum tentu sih, belum tentu. Karena setiap bahasa pemrograman kan juga punya stylenya mereka sendiri. Mereka Betul. juga punya tipe error datanya mereka sendiri. Mungkin di Python ini bukan suatu yang error. Misalnya ya, punya variabel X diganti, variabel X string diganti jadi integer. Number. Itu Ya, nggak error. Tapi kalau di betul. C++ ada tuh error kayak gitu. Error tipe data yang tidak konsisten. Di Golang juga ada error data tidak konsisten. Nah, kurang lebih begitu. Oke, oke, paham Pak. Terima kasih. Sama-sama. Ada lagi silahkan. Kayaknya waktu kita sudah habis teman-teman ya. Saya harus ke kelas berikutnya. Nah, jadi untuk polymorphism, secara umum sih yang paling sering dibahas adalah method overloading dan method overriding teman-teman ya. Dan jadi saya tambahkan yang generik ini sekedar untuk apa namanya menambah hasanah wawasan teman-teman ya bahwa memang
penggunaan polymorphism selain overloading, overriding juga ada yang namanya generic programming atau di C++ kita kenal namanya template. Nah, mungkin nanti teman-teman bisa pelajari ulang atau mungkin nanti di pertemuan berikutnya saya ulas kembali ya. Begitu barangkali untuk pertemuan kali ini. Presensinya bagi yang belum silahkan. Kalau ada yang ingin ada berhalangan atau ada kendala boleh seperti biasa email ya lintang@cakrawala.ac.id. Iya Pak, saya di beberapa waktu lalu sempat kirim email ke Pak Lintang. Ya, ya. Udah di ini belum? Udah dilihat absennya belum? Harusnya sih udah. Kalau cuman sekedar absen mungkin tidak saya balas teman-teman ya, tapi saya eksekusi, tenang aja. Oke, baik Pak, terima kasih. Tapi kalau pertanyaan, diskusi atau apa biasanya akan saya balas panjang. Tapi kalau Maaf cuman Pak sekedar Lintang. absen, ya. Maaf Pak, tadi kan saya coba presensi dengan viewer ya Pak. Setelah saya scan itu jadwalnya sudah terlewat Pak. Jadi nggak bisa absensi Pak di device saya. Oke, mungkin bisa email Mas ya, email aja ya. Di email aja, oke. Siap. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih untuk semuanya. Mungkin itu dulu ya untuk malam hari ini. Minggu depan offline bisa, teman-teman? Bisa nggak? Offline? Mudah-mudahan bisa, Pak. Bisa ya? Ya, kalau bisa semua datang, saya juga datang. Nanti kalau saya datang sendirian kan saya ngajar siapa ya? Ngajar Mas Yusuf ya, ngajar Mas operatornya. Baik, kalau begitu terima kasih teman-teman untuk malam hari ini ya. Saya pamit undur diri sampai jumpa minggu depan offline ya. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Malam Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Malam, Pak.